Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Sebentar kami memulai ibadah kami. Biar Tuhan yang memberkati kami setiap yang mengikuti ibadah ini Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat satu pujian bahwa Bapak itu yang mengasihi kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita pasti di dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini, temaku Malaiber Kasih adalah karakteristik mempelai Kristus. Kita hari ini mau sama-sama belajar apa yang menjadi karakter mempelai Kristus di hari-hari terakhir ini sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali ya. Saya mau bacakan dulu ayatnya, Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sesungguhnya saat kita lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu berarti kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ya? Karena pada satu hari kelak, Allah akan meruntuhkan tatanan dari dunia yang sekarang ini. Karena tatanan dunia yang sekarang ini bersifat tidak kekal. Tuhan Yesus akan mengganti langit yang baru, bumi yang baru. Dan satu-satunya yang akan bertahan adalah anggota dari kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Supaya kita supaya kita menjadi anggota kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka kita harus memiliki karakteristik kerajaan Allah, memiliki karakteristik mempelai Kristus. Makanya malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Di sini sih kebetulan tokohnya para wanita yang melambangkan diri kita itu sebagai mempelai Kristus ya. Jadi mempelai Kristus adalah hidup yang mengerjakan keselamatan Allah. Coba kita mau belajar sama-sama ya. Tokoh yang pertama adalah Rut. Rut itu mengakui kedaulatan Allah ya. Mengapa? Karena Rut ia rela mengikut Tuhan sampai pada akhirnya ia rela meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan Moab, dan ia menjalani kehidupan yang baru. Satu contoh yang itu adalah mengakui kedaulatan Tuhan itu adalah Rut. Mengakui kedaulatan Tuhan itu ditunjukkan dengan cara menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Bukan hanya kebiasaan jadi bukan hanya meninggalkan kebiasaan lama terus kita bertobat tetapi balik lagi ke kebiasaan lama, tapi enggak. Seperti Rut, kita harus benar-benar meninggalkan kebiasaan lama, yaitu kebiasaan dosa kita, kebiasaan kedagingan kita, ya. Dan kedua itu, mengakui kedaulatan Tuhan itu seperti Rahab. Ia berpihak kepada Tuhan dengan cara menolong, menyembunyikan dua prajurit Yosua. Ia juga mengakui kuasa dan kebesaran Allah Israel yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Ya, jadi kita harus mengakui kedaulatan Tuhan yang membuat diri kita tuh lepas dari ketakutan. Kita percaya Tuhan Yesus ada, kita percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas hidup kita ya. Dia benar-benar sanggup menyembuhkan kita, dia benar-benar sanggup memulihkan kita, bahkan dia sanggup mendengarkan segala isi hati kita, mendengarkan kadang-kadang apa yang tidak pernah dipikirkan dia juga tahu. Karena apa? Karena dia benar-benar berdaulat atas hidup kita ya. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi gentar. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan memulihkan. Sama seperti Tuhan Yesus menolong Rut dan Rahab.
Ruth dan Rahab pun mampu bisa mengakui kedaulatan Tuhan. Dia percaya ya, luar biasa, Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi mereka. Yang pertama tadi adalah mengakui kedaulatan Tuhan, dan yang kedua adalah mau mengampuni. Contoh di Alkitabnya itu seperti Batsyeba. Batsyeba mengalami pelecehan, kehilangan suami karena terbunuh, terus bahkan anaknya meninggal. Secara manusiawi pengalaman seperti ini tuh rasanya sakit banget gitu. Hidupnya pasti penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan sakit hati pasti, kemarahan, kepahitan. Namun Batsyeba tidak seperti itu. Ia tetap hidup dalam jalan dan kehendak Allah, hingga pada akhirnya Salomo anaknya menjadi raja. Nah, dari poin Batsyeba ini kita mau belajar jangan sampai kita menyimpan kesalahan orang, jangan sampai kita nggak melepaskan pengampunan, jangan sampai kita memendam kepahitan yang membuat berkat-berkat kita tuh jadi nggak tersalurkan oleh Tuhan, membuat berkat-berkat kita tuh sepertinya stuck gitu ya. Jangan sampai gitu kita itu semua terhalang oleh dosa-dosa kita karena kita tidak mengampuni. Ya seperti Batsyeba aja, dia mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, dia mau mengampuni, bahkan dia mau tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau mengampuni, dia tetap hidup dalam kehendak Allah. Itu poin yang kedua, yaitu mau mengampuni. Poin yang ketiga yaitu hidupnya taat. Siapa sih yang hidupnya taat? Contoh dalam Alkitab, kita mau belajar dari Maria. Maria bahkan dia harus rela mengandung dari Roh Kudus ya. Dia harus rela dituduh mungkin ya, ini hamil dari siapa gitu ya. Dia harus menerima penghakiman dari manusia atas apa yang dia alami, atas apa keadaan dia. Tetapi ia taat sama kehendak Tuhan. Dia taat sampai saatnya rencana Allah digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus melalui dia. Kita juga malam hari ini kita mau belajar seperti Maria, tetap taat pada firman Tuhan sekalipun kita tuh nggak ngerti kadang-kadang ya. Kita tuh belum melihat, aduh Tuhan ini apa sih gitu. Tapi tetap kita mau belajar taat sampai ada hasilnya, lakukan prinsip-prinsip hidup benar, ini yang terpenting. Maka kita akan menuai hasil yang baik. Karena itu artinya hidup kita di hadapan Tuhan itu harus berkenan seperti Maria. Ya, 3 contoh ini yang terlihat sederhana, tapi kita nggak mudah gitu melakukan semua ini. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Poin yang pertama mengakui kedaulatan Tuhan, yang kedua mau mengampuni, dan yang ketiga hidup taat. Taat adalah bagian kita. Ya, mempelai Kristus adalah mereka yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita semua mau kan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya kita harus kokoh, kita harus kuat, memiliki 3 karakteristik yang tadi dibahas. Kita harus benar-benar memiliki mengakui kedaulatan Tuhan, kita harus mau mengampuni dan taat. Baik di apalagi masa-masa seperti ini ya. Kita nggak bisa milih, saya mau melakukan ketiga hal itu kalau masa-masanya lagi baik, enggak. Tapi di masa apapun, kita harus melakukan ketiga karakteristik tersebut ya. Apalagi kita nanti akan masuk ke dalam masa kekekalan. Ini jelas-jelas Tuhan mau kita memiliki buah-buah yang ketiga hal tadi gitu ya. Mempelai Kristus tuh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mempelai Kristus itu kita anak-anak Tuhan akan tercatat di buku kehidupan asalkan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, asalkan kita hidup layak. Dengan cara apa kita tercatat di dalam kerajaan surga? Itu kita harus terus memberitakan kabar baik, terus memberitakan firman Tuhan dengan cara menunjukkan teladan kita sebagai murid Kristus. Yuk kita beritakan lagi Injil dengan meluas agar Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Dengan hal simpel mungkin kita mau ajak dulu jiwa-jiwa baru ke kul kita, ke kul Maliber Kasih. Yuk ajakin dulu supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, baru kita ajak, kita gembalakan mereka. Nanti akan banyak orang baru, jiwa-jiwa baru terus untuk kemuliaan Tuhan.
Di sini kita tidak boleh sedikit pun mencuri kemuliaan Tuhan ya. Jadi jangan ada perasaan dalam diri kita, tuh dia yang bawa gua yang bawa gitu ke kul ini, tuh gua yang kenalin dia ke Tuhan Yesus. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Jangan ada seorang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan, karena semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagian kita hanya taat, terus beritakan kabar baik, terus beritakan keselamatan Allah. Saya mau review lagi ya tentang karakteristik mempelai Kristus. Kita semua adalah mempelai Kristus yang sudah menjadi anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu kita harus mengakui kedaulatan Tuhan, kita harus mau mengampuni dan hidup taat. Poin yang kedua ini yang mungkin sulit ya, mengampuni. Tidak semua mengampuni, ya mungkin saya juga mengalami ya, nggak mudah untuk mengampuni seseorang. Tapi saat Tuhan Yesus suruh mengampuni, maka Tuhan akan berikan hikmatnya, Tuhan akan berikan marifatnya, Tuhan akan berikan kuasanya untuk kita boleh sama-sama boleh memiliki karakter itu ya. Ya nggak mudah, tapi nanti Tuhan akan nyatakan juga berkatnya lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus akan nyatakan isi hatinya lebih dan lebih lagi saat kita mau mengampuni. Amin. Mari kita sama-sama belajar malam hari ini. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau, bukan yang manusia mau. Kita mau sama-sama hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mau sama-sama hidup di dalam kekekalan bersama-sama, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita mau sama-sama melakukan itu. Makanya di dunia ini mari kita miliki karakteristik mempelai Kristus. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu di Kul Maleber Kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini Kau boleh mengingatkan setiap kami untuk memiliki karakteristik seorang mempelai Kristus Tuhan, biar setiap kami boleh sama-sama menjadi anggota kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus, terus berikan kami hikmat-Mu, terus berikan kami marifat-Mu untuk kami boleh sama-sama Tuhan mengakui kedaulatan-Mu Tuhan, boleh mau mengampuni dan boleh sama-sama taat malam hari ini Tuhan. Biar apapun yang kami dengar, apapun yang kami rasakan, rema yang kami dengar Tuhan, itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Dan kami mau bersama-sama Tuhan duduk di sebelah tahta-Mu Tuhan. Kami tidak mau ada yang tertinggal Tuhan. Biar saat Engkau datang kedua kali Tuhan, Kau boleh mengangkat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup terus Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk terus Tuhan hidup Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat kami agungkan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh masih diberi kesempatan untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan memakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Terlebih khususnya buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, memakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menggambarkan isi hati-Mu Tuhan, sesuai dengan perkataan dan berita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Tuhan juga sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, khususnya buat para pengurus kuler yang ada di kul-kul Bapa. Terima kasih Tuhan yang memberkati Korwil, penilik, ketua, wakil, bahkan sekretaris. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami Tuhan.
Kami rindu urapan yang baru daripada Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Berikan kemampuan, otoritas yang daripada Tuhan. Supaya kami boleh mampu, kami bisa oleh hanya Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu, buat setiap seluruh jemaat Kul Maleber yang ada. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan kesetiaan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak jemaat Kul Maleber Kasih ini Tuhan. Biar Tuhan, tangan-Mu terus menyertai dalam suasana pandemi ini Tuhan. Agar apa yang mereka butuhkan Tuhan, mereka berikan solusinya Tuhan. Karena Engkau-lah segalanya bagi kami Tuhan. Oleh Tuhan, tuntun kami Tuhan, umat-Mu setiap jemaat Kul Maleber Kasih ini Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, biarlah Kau menyertainya Tuhan. Sehingga apa yang mereka perbuat semuanya berhasil Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, di mana kami juga boleh memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Tuhan. Biarlah benar-benar Indonesia dimerdekakan dari COVID-19, dari krisis ekonomi, sehingga Indonesia benar-benar merdeka karena kasih dan anugerah daripada Engkau Tuhan, yang berdampak kepada seluruh dunia, bahwa Indonesia dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati Indonesia di ulang tahun yang ke-76 ini Tuhan. Biar berkat-Mu terus berlimpah-limpah dalam setiap bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kau memberkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu berlimpah atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau menyertai kami terus Tuhan. Dalam aktivitas pekan yang akan datang, terus memberkati dan menyertai. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya buat berhasil karena tangan Tuhan Yesus yang menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sebelum berpisah, Kau telah menyediakan berkat bagi kami. Kami akan membuka hati dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita Dewan Permain, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka